Halo dan selamat datang kembali channel saya Jonathan Tamrin. Dalam dunia saham, biasanya dikenal ada dua aliran besar analisa, yaitu ada analisa teknikal dan ada analisa fundamental. Buat teman-teman yang demen mantengin chart dan analisa pergerakan harga saham, biasanya cenderung milih analisa teknikal. Tapi buat yang punya kesibukan lain di luar liatin saham tiap hari, seperti saya contohnya, biasanya lebih prefer investasi santai pakai analisa fundamental. Buat di hold agak lama, dan tentunya dari sisi cuan juga tetap bisa gede. Buat teman-teman yang tertarik dalemin analisa fundamental, video ini cocok banget buat kalian. So, stay tune. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton di channel ini, sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih, diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing step by step gimana caranya analisa fundamental saham. Dari tentuin target beli sampai target jualnya versi saya tentunya. Buat contohnya, saya bakal pakai saham Telkom buat dianalisa. Kalau teman-teman udah biasa, nanti step by step ini bisa dipakai ke semua saham yang ada di bursa. Seperti apa langkahnya? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita bahas dulu gimana caranya dapetin sumber data buat nganalisa fundamental. Gampang banget, sumber paling lengkap itu cuma satu, yaitu di website bursa idx.co.id. Kalau dirasa masih kurang, tinggal masuk aja ke website resmi perusahaan yang mau dianalisa. Di sana pasti lengkap datanya. Nah, di website bursa ini, data yang paling penting nomor satu buat saya adalah data laporan keuangan perusahaan. Nomor 2, nomor 3-nya itu ada data laporan tahunan dan ada data materi public expose perusahaan juga di sini. Nah, kali ini kita bakal buka laporan keuangan TLKM ya atau Telkom karena 80-90% informasi yang kita butuhkan itu sudah ada di sana. Nah, cara akses laporan keuangan perusahaan juga gampang banget. Kita tinggal pindah aja ya ke perusahaan tercatat di sini. Kita pilih yang laporan keuangan dan tahunan. Nah, update yang terakhir itu sudah di kuartal 1 tahun 2023 ya. Nah, di sini kita tinggal ketik aja Telkom, TLKM ya. Kalau kita tekan di sini, maka langsung muncul ya data laporan keuangan Telkom yang update kuartal 1 tahun 2023. Nah, ini Telkom uploadnya tanggal 28 April kemarin. Dan di sini kalau kita lihat Telkom itu merilis dua jenis ya, ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang pakai bahasa Inggris. Nah, untuk mempermudah kita buka yang bahasa Indonesianya aja di sini. Nah, kita coba buka di sini ya. Nah, setelah dibuka, maka langsung muncul data laporan keuangan perusahaan resmi ya. Di sini ada 112 halaman, banyak banget. Tapi kita tentu aja nggak perlu lihat semuanya. Nah, saat kita mau coba nganalisa fundamental perusahaan, tentunya kita pengen tahu dong, ini perusahaan jualan apa gitu ya. Nah, di laporan keuangan ini kita bisa cek, kita langsung search aja ya, Ctrl F. Lalu kita search di sini segmen ya. Segmen. Nah, di bar kanan ini bisa kelihatan ya, ada beberapa kata-kata segmen. Kita scroll aja sampai yang bawah sini. Poin nomor 33 ya. Kita lihat di sini segmentasi operasi. Nah, sini kita bisa baca ya, Telkom ini itu jualan apa sih sebenarnya di bisnis mereka. Nah, di sini kita bisa baca ya, grup memiliki 4 segmentasi utama, yaitu mobile, consumer, enterprise, dan WIB. Di mana mobile itu adalah produk mobile voice, SMS, value added service, dan mobile broadband. Kalau consumer itu ngomongin IndiHome ya di sini, TV berbayar, telepon tidak bergerak, dan internet di sini. Nah, kalau enterprise berarti solusi end-to-end yang bisnis to bisnis berarti ya dengan korporat dan institusional. Dan terakhir segmen WIB di sini yang mungkin kita sebagai orang awam jarang dengar ya, menyediakan jasa interkoneksi, sewa sirkuit, satelit, VSAT, dan sebagainya. Nah, dari 4 ini kira-kira mana sih yang dominan menjadi segmentasi revenue utama dari si Telkom ini? Kita bisa scroll aja di bawah, ada tabelnya langsung ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk segmentasi mobile itu pendapatan dengan eksternal itu mencapai 20,6 triliun rupiah. Untuk consumer 6,6 triliun, enterprise-nya 4,5 triliun, dan WIB-nya 4 triliun rupiah. Lain-lainnya cuma 89 miliar, jadi total konsolidasiannya ada di 36 triliun rupiah. Di mana angka mobile ini itu yang paling gede ya, dibandingkan dengan segmentasi yang lainnya. Sini juga kita bisa lihat angkanya sudah lebih di atas 50% ya, dibandingkan dengan jumlah konsolidasiannya. Kemudian angka terbesar keduanya ada consumer ya, 6,6 triliun rupiah itu tadi IndiHome ya. Jadi kalau digabung antara mobile dan consumer ini sudah lebih dari 60% plus-plus nih, menyumbang total revenue perusahaan. Nah, jadi dari data ini kita bisa simpulkan kalau Telkom ini utamanya adalah jualan mobile data ya, paket data ataupun pulsa untuk mobile. Lalu kemudian kedua terbesarnya dari paket internet IndiHome di rumah. Setelah kita tahu perusahaan ini jualan apa, langkah selanjutnya adalah kita coba analisa fundamentalnya nih. Apakah perusahaan ini profitable apa enggak? Apakah perusahaan ini sehat secara neraca dan gimana laporan arus kasnya, sehat apa tidak? Nah, buat analisanya kita tentu harus bagi jadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah kita analisa kondisi saat ini ya, present, yaitu berdasarkan laporan keuangan terakhir perusahaan saat ini.
Kemudian selanjutnya juga kita mesti lihat kondisi historisnya ya. Selama 5 tahun terakhir setidaknya gimana sih performa perusahaan ini meningkat atau memburuk kinerjanya. Lalu kemudian step yang ketiga adalah kita lihat masa depannya ya. Apakah perusahaan ini prospek untuk kita invest dalam jangka waktu ke depan. Nah, buat tahu kondisi fundamental perusahaan saat ini, itu semua datanya ada di laporan keuangan perusahaan ini. Ada di 3 poin bagian paling atas. Nah, ini ya. Laporan pertama adalah laporan neraca nih di halaman 4 nih bagian atas ya. Ada data aset, jumlah asetnya di sini, ada jumlah hutangnya ya. Jumlah hutang, dan ada data modal atau ekuitas perusahaan juga di sini. Nah, ini laporan yang pertama. Laporan penting kedua yaitu adalah laporan laba rugi perusahaan. Ini di halaman 5. Ada data pendapatannya ya, ada data laba usaha, ada juga laba periode berjalan di sini. Lalu kemudian ada data yang penting, laporan yang ketiga itu laporan arus kas, yaitu di bawahnya di halaman 8 kalau buat Telkom ya. Ada arus kas dari operasi, ada yang investasi, dan ada yang pendanaan. Nah, buat teman-teman yang nggak familiar baca laporan keuangan perusahaan, itu semuanya formatnya seperti ini ya bakunya. Jadi ketika teman-teman mau buka perusahaan lain, mungkin BBCA atau mungkin Astra Internasional, itu juga formatnya seperti ini. Di halaman atas-atas ada data penting 3 laporan keuangan penting perusahaan. Nah, buat analisa fundamental, gampangnya sebenarnya kita tinggal baca 8 halaman atas ini aja nih. Cuman kalau analisanya masih satu-satu seperti ini, biasanya akan butuh cukup banyak waktu nih, apalagi kalau yang masih belum biasa. Karena ini kan baru satu laporan ya, kuartal 1 tahun 2023. Ketika kita mau lihat data historisnya, kita mesti bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya nih, yaitu tahun 2022, 2021, 2020, dan tahun 2019. Kalau teman-teman mau tahu cara manualnya, itu sama ya, kita balik ke website IDX di sini, kita buka yang tahun 2022, yang tahunan ya, kuartal 4, kita pilih Telkom lagi di sini, lalu kita download, lalu kita pilih 2021, 2020, 2019 tahunan. Nah, dari situ kita satukan, lalu baru kita compare ya dengan masa lalunya. Cuman kelemahannya dengan cara manual seperti itu cukup agak lama ya dalam melakukan analisanya. Jadi biasa saya menggunakan file Excel yang memang saya sudah buat sendiri rekapannya. Nah, di video kali ini, untuk mempermudah teman-teman juga ya, mempercepat pemahaman teman-teman dalam menganalisa fundamental, kita menggunakan file Excel yang saya gunakan. Oke, sekarang kita bakal coba bedah kondisi fundamental Telkom, masa kini dan masa lalu. Di analisa fundamental kali ini, saya akan gunakan file RDFE ya. Buat teman-teman yang belum tahu, RDFE merupakan singkatan dari rekap data fundamental emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya menganalisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti semua emiten termasuk saham IPO 5 tahun terakhir. Seperti contohnya di sini ada data profitabilitas, ada revenue-nya, ada gross profit, operating profit, dan net profit. Ada data neracanya juga, aset, liabilitas, dan ekuitas, dan juga ada data arus kasnya juga ya. From operation, from investment, dan from financing. Persis seperti data laporan keuangan yang tadi kita lihat. Cuman di sini versi rekapnya yang sudah lengkap buat semua emitennya. Kemudian di sini juga sudah lengkap ya, ada data-data rasio keuangan penting lainnya buat memudahkan analisa fundamental. Di sini ada margin ya, gross profit margin, operating profit margin, ROE, dan sebagainya. Oh iya, just info, untuk yang update kuartal 1 tahun 2023 sudah rilis, dan buat teman-teman yang tertarik, detailnya nanti bisa cek di belakang ya. Sekarang kita mau pakai buat analisa Telkom dulu. Sekali lagi, untuk punya data file ini itu nggak wajib ya, teman-teman juga bisa manual, cuma tadi effortnya lumayan besar kalau nggak dibantu dengan teknologi saat ini. Nah, buat mulai analisanya, kita tinggal pindah aja ke sheet yang grafik historis di bawah sini ya. Nah, kita tinggal ganti aja kode saham yang mau kita analisa, yaitu Telkom, TLKM ya. Setelah di enter, maka langsung muncul ya, semua data laporan keuangan penting dalam waktu 5 tahun terakhir. Setelah kita coba lihat dulu dari sisi profitabilitas perusahaan ya. Sini ada 4 komponen, revenue, gross profit, operating profit, dan net profit. Untuk data-datanya, sini semua saya ngambil dari laporan keuangan yang tadi kita sudah akses ya. Nah, untuk tahun 2023-nya juga sudah disetahunkan, dan semuanya sudah dalam miliar rupiah. Jadi kita gampang kalau kita mau compare dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk bagian revenue-nya di tahun 2023 yang sudah disetahunkan, itu ternyata berpotensi untuk mengalami penurunan nih, sebesar minus 2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, kalau kita mau lihat dari tren historisnya ya, untuk bagian revenue yang warna biru sini, ternyata dari tahun 2019 sampai tahun 2022 itulah kecenderungannya meningkat ya. Setiap tahun itu meningkat revenue-nya, tapi di tahun 2023 berdasarkan data kuartal satunya itu berpotensi turun nih, dari 147 triliun menjadi 144 triliun rupiah aja. Untuk gross profit-nya juga sama ya, berpotensi menurun, dan untuk operating profit-nya di sini berpotensi meningkat sebesar 7%. Nah, menariknya di sini, meskipun dari sisi revenue berpotensi untuk turun, tapi dari sisi net profit, Telkom ini cenderung untuk naik ya, berpotensi untuk naik sebesar 24% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimana kalau kita lihat selama 5 tahun terakhir,
tahun 2023 yang sudah disetahunkan ini angkanya sudah all time high ya, net profitnya dibandingkan dengan tahun 2021 sekalipun. Nah, jadi ini dari sisi profitabilitas Telkom menarik banget ya, apalagi nanti kalau sampai akhir tahun 2023 konsisten membukukan profit yang bisa sesuai dengan hitungan yang disetahunkan ini. Oke, jadi sisi profitabilitas Telkom masih nggak ada masalah ya, masih cenderung naik dari sisi kinerja perusahaan dan itu bagus. Lanjut, bagaimana dengan kondisi neraca perusahaan ya? Nah, untuk neraca ada 3 komponen, yaitu yang pertama ada aset, lalu kemudian yang kedua adalah hutang ya atau liabilitas, yang ketiga ada modal atau ekuitas. Nah, di sini secara tren kita bisa lihat ya, selama 5 tahun terakhir itu asetnya naik, meskipun di tahun 2022 itu sempat turun, di tahun 2023 angkanya sudah naik lagi sampai 278 triliun rupiah. Nah, sini ada hal yang menarik ya, komposisi antara hutang dan modalnya. Di sini komposisi hutang kita bisa lihat growth-nya itu negatif ya, atau ada penurunan hutang nih dari tahun 2022 ke tahun 2023, dan itu bagus ya, hutangnya semakin kecil. Sedangkan dari sisi modal itu bertambah 5% ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi ini bagus juga, modalnya naik, hutangnya turun. Apalagi hal menarik kita juga bisa lihat ya dari tren di sini, yang warna oranye ya hutang, warna abu-abu itu modal. Kalau kita bandingkan di tahun 2019 itu lebih banyak hutangnya nih dibandingkan dengan modalnya. Tapi berangsur-angsur masuk tahun 2023 kondisinya sudah lebih tinggi modalnya nih dibandingkan dengan hutangnya yang sudah lebih kecil lagi. Dan ini merupakan hal yang bagus ya, yang berarti kemungkinan gagal bayar atau bangkrut perusahaan itu jadi semakin kecil. Jadi good job buat Telkom, masih sangat sehat untuk bagian neracanya. Lanjut, bagaimana dengan laporan penting ketiga, yaitu laporan arus kas perusahaan. Nah, sini ada 3 komponen juga ya, yang tadi kita juga sudah lihat. Ada yang from operation, from investment, dan from financing. Kita coba lihat untuk yang bagian from operation, selama 5 tahun terakhir angkanya konsisten positif terus ya. Dan ini merupakan hal yang bagus nih. Kenapa? Karena artinya itu lebih banyak duit yang masuk nih dibandingkan duit yang keluar di tahun tersebut. Apalagi ini angkanya juga gede-gede ya, 60 triliun, 73 triliun, dan di kuartal 1 ini baru 12,3 triliun. Karena ini masih kuartal 1, jadi diekspektasikan bakal nambah lagi ya, seiring berjalannya kuartal 2 sampai kuartal 4 tahun 2023 nanti. Lanjut ke bagian arus kas from investment ya, di sini konsisten angkanya negatif terus dan juga lumayan jumbo-jumbo angkanya, sampai 39 triliun ya di tahun 2023 kemarin terakhir. Dan angka yang negatif ini juga merupakan hal yang bagus ya. Kenapa? Karena artinya ada uang yang keluar buat aktivitas investasi perusahaan. Seperti kita tahu, investasi itu kan tujuannya baik ya, memberikan keuntungan buat perusahaan di masa mendatang. Jadi good job juga, angka yang negatif terus berarti ada duit yang keluar buat investment. Lanjut ke bagian financing, juga dalam 5 tahun terakhir angkanya konsisten negatif ya. Ini juga bagus banget, karena artinya itu lebih banyak duit yang keluar nih buat lunasin hutang dibandingkan nambahin hutang. Nah, selain buat lunasin hutang, angka negatif ini juga berarti adanya pembagian dividen ya. Nah, dividen itu kan duit yang keluar dari perusahaan ya buat pemegang saham. Jadi makanya angka financingnya ini ke arah negatif. Oke, jadi untuk bagian arus kas di sini grafiknya cukup ideal ya. Operasinya positif terus, investment dan financingnya negatif terus. Jadi secara fundamental berdasarkan 3 laporan keuangan utama perusahaan itu bisa dikatakan oke nih untuk Telkom, nggak ada masalah. Sekarang kita lanjut bagaimana dengan profitability marginnya ya. Nah, sini kita bisa lihat untuk profitability margin ada 3 juga ya, gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Nah, sini kita bisa lihat yang bagian warna biru di sini itu konsisten cenderung stagnan ya, di kisaran angka 68%. Untuk operating profit marginnya juga naik turun terakhir tapi masih bagus ya, di 54%. Lalu kemudian net profit marginnya di sini cenderung naik, dari yang sebelumnya 14% naik jadi 18%. Dan ini merupakan hal yang bagus ya. Nah, angka gross profit margin 68% itu artinya dari total pendapatan ya, 100%, itu ada beban bahan baku itu kurang lebih di 32%. Pendapatan setelah dikurang bahan baku, maka muncullah gross profit margin ini, yaitu 68%. Lalu dikurang lagi ya dengan beban operasional, tinggal 54% operating profit marginnya, lalu juga ada beban pajak, beban keuangan, dan beban administrasi, itu jadi tinggal net profitnya 18% aja. Jadi di sini bacanya, kalau Telkom itu punya revenue 100 juta, itu dia cuma dapat net profitnya itu 18 juta aja gitu. Dan itu golong yang sudah better ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi ada peningkatan kinerja keuangan buat si Telkom di tahun 2023 terakhir ini. Lanjut bagaimana dengan ROE atau return on equity ya. Selama 5 tahun terakhir trennya seperti ini. Nah, sayangnya kita bisa lihat ya untuk ROE ini masih belum setinggi tahun-tahun sebelumnya ya. Di tahun 2020 dan tahun 2021 angkanya sempat 20%, tapi di tahun 2023 yang terakhir itu masih di angka 19%. Meskipun sudah lebih baik sih, tapi masih belum balik all time high lagi. Nah, meskipun ada sedikit penurunan, tapi angka 19% ini tergolong cukup oke ya, karena sudah jauh di atas bunga deposito. Karena deposito itu kan setahun kurang lebih balikin sekitaran 3%-an ya dari modal yang kita taruh. Tapi buat perusahaan Telkom, dia bisa mengembalikan keuntungan sebesar 19%. Kalau kita bandingkan dengan deposito, itu lumayan jauh dan masih bagus sekali. Lanjut, bagaimana dengan rasio debt to equity ratio ya, atau rasio hutang terhadap modalnya.
Nah, sini kita bisa lihat tren hutangnya itu menurun ya, makin lama makin kecil angkanya dan sekarang sudah semakin bagus lagi. Nah, di sini kita bisa lihat secara tren itu mengalami penurunan ya untuk rasio hutangnya dan itu bagus. Di update yang terakhir tinggal angkanya 0,8 aja nih dan sudah angkanya di bawah 1. Nah, ini bagus sekali karena artinya kemungkinan gagal bayar perusahaan itu jadi semakin kecil. Karena semakin kecil juga angka rasio DER-nya. Dari sisi komposisi hutang masih sehat juga untuk Telkom, bagaimana dengan data selanjutnya, yaitu terkait dengan informasi pembagian dividen. Nah, ternyata dalam waktu 5 tahun terakhir, Telkom ini tergolong yang rutin bagi dividen nih. Nah, untuk dividen hasil tutup buku tahun 2022 masih belum ada, karena kebetulan pas video ini dibuat masih belum RUPS ya. Belum ada hasil rapatnya apakah di tahun 2023 ini bagi dividen atau tidak. Tapi kalau kita lihat track historisnya, itu sih selalu bagi dividen ya, selama 5 tahun terakhir. Dan kita mau lihat dari sisi dividen yield-nya ya, itu juga lumayan ya, di angka kisaran 3,8 sampai 5% di tahun 2020 itu pernah. Jadi lumayan oke juga nih buat teman-teman yang dividen hunter, karena angkanya juga nggak jauh beda sama deposito. Tapi buat dividen ini kan kita bisa dapat dalam waktu kurang dari setahun ya. Jadi mungkin ini jadi menarik buat teman-teman yang dividen hunter. Sekarang kita udah tahu dari sisi fundamental untuk Telkom itu tergolongnya oke banget ya. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya, apakah harga saham saat ini tuh tergolong murah, wajar, atau kemahalan? Karena kita sebagai investor pasti tentunya pengen beli saham di harga murah ya, dan kemudian jual lagi kalau memang sudah kemahalan. Nah, buat jawab pertanyaan itu, tentunya kita perlu lihat rasio valuasi ya. Nah, di sini juga ada rasio valuasi. Kita akan lihat dulu rasio yang pertama yaitu PBV atau Price to Book Value. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu cara ngitungnya, ini rasio yang sangat umum ya. Teman-teman bisa cari atau googling di mana aja. Itu rumusnya simple dan kita bisa langsung dapat angkanya. Nah, sini kita akan evaluasi aja dengan yang existing ya. Telkom selama 5 tahun terakhir itu PBV-nya itu cenderung di angka 3,9 turun sampai 2,91. Nah, buat cara bacanya, untuk rasio PBV itu simpelnya kita pegangan pada angka 1. Kalau di kisaran angka 1 sampai 1,3 itu dikatakan harga saham wajar, di bawah 1 itu sudah mulai under value, tapi kalau di atas 1,3 itu sudah mulai over value. Nah, di sini kita bisa baca ya, untuk rasio PBV di angka yang terakhir itu di 2,91. Jadi kalau bacaan secara PBV sebenarnya bisa dikatakan cukup mahal nih. Tapi baik lagi, ini kan perusahaan blue chip ya, Telkom. Siapa yang nggak tahu? Dan tadi kita juga bisa lihat dari segi fundamental itu tergolong bagus. Jadi memang biasanya saham-saham yang kualitasnya bagus itu juga dihargai mahal ya, karena kan ini barang bagus. Di sini juga kita bisa lihat secara average itu di 3,25, sekarang tinggal 2,91 atau di bawah rata-rata selama 5 tahun terakhir. Jadi dengan harga saham saat ini ya, per video ini dibuat di tanggal 18 Mei ya, tahun 2023, itu ada potensi gains dari 2,91 ini balik ke 3,25, itu kurang lebih di kisaran 10% ya, kalau teman-teman mau ngambil di harga sekarang. Nah, kalau buat saya pribadi sih masih belum menarik ya, karena kalau saya pribadi akan lebih nyari saham-saham itu yang punya potensi gain itu 30%-an ke atas. Kalau bisa malah 40%, 50%, dan multi-bagger malah kalau bisa ya. Nah, karena Telkom ini tergolong saham blue chip, kita tentunya nggak bisa berharap bagger ya dari saham Telkom. Tapi tentunya ini masih bisa jadi opsi ya buat teman-teman yang butuh kestabilan yang volatilitasnya itu nggak terlalu tinggi, naik turun harga sahamnya. Oke, jadi dari bacaan rasio PBV mengatakan ada potensi gain ya sebesar kurang lebih 10%. Kalau buat saya pribadi, saya akan lebih nyari yang potensi gainnya itu 40%. Tapi nggak apa-apa, ini kan contoh buat kita belajar ya. Nah, lanjut sekarang kita akan pakai rasio valuasi yang kedua nih. Selain PBV, ada juga namanya PE ratio atau Price to Earning Ratio. Nah, buat rumus hitungannya juga teman-teman gampang, tinggal cari aja di Google cara ngitungnya. Kita akan coba ngevaluasi selama 5 tahun terakhir untuk Telkom. Nah, secara tren sih kita bisa lihat ya, untuk PE ratio itu mengalami penurunan. Dari yang tahun 2019 angkanya di 21,07, sekarang tinggal 15,38. Semakin turun, itu berarti semakin murah ya teman-teman. Nah, buat baca rasio PE ratio juga gampang, kita berpegangan pada angka 10 ya. Di angka 10 sampai 13 itu bisa dikatakan harga sahamnya itu wajar ya, biasa aja. Di bawah 10 itu sudah mulai under value atau murah, tapi kalau sudah mulai di atas 13 itu mulai over value atau kemahalan. Nah, sama seperti tadi, untuk Telkom ini kan perusahaan yang bisa dikatakan kelasnya premium ya. Jadi secara rasio PE ratio juga mengatakan harganya biasanya dihargai mahal, di angka 20, di angka 15, dan sebagainya. Tapi kalau kita berkaca pada average selama 5 tahunan, PE ratio itu di angka 17,26 nih. Sekarang juga masih di bawah rata-ratanya, yaitu tinggal 15,38 aja. Tapi kalau kita coba bandingkan dengan rasio PBV tadi, kurang lebih mirip ya. Dari angka yang sekarang, kalau balik ke angka rata-ratanya, itu ada potensi gain kurang lebih di kisaran 10% juga. Nah, jadi cukup konsisten ya antara rasio PBV dan rasio PE ratio, hasil analisanya. Oke, jadi sekilas dengan analisa fundamental Telkom yang tergolong cukup bagus, untuk rasio valuasinya nggak bisa dikatakan murah banget, tapi juga nggak bisa dikatakan mahal ya. Mas sekarang kondisinya itu di bawah rata-rata ya, jadi bisa tergolong sedikit murah. Tapi memang untuk potensi gain kita nggak bisa berharap banyak karena ini barang sudah cukup mahal dan premium juga. Nah, biar lebih lengkap lagi analisanya, kita bisa menganalisa Telkom dengan kompetitor-kompetitornya ya. Tadi kita sudah tahu Telkom ini kan jualan paket data dan pulsa ya utamanya. Kita bisa sandingkan dengan kompetitornya yang juga ada di bursa, seperti contohnya Excel ya.
sama Friend mungkin. Nah, di file RDF ini juga kita bisa langsung compare ya, sebelah-sebelahan. Kita masuk ke bagian sistem komparasi di sini. Kita tinggal delete aja, kita ganti yang kita inginkan. Ada Telkom, lalu kemudian ada Excel ya, XCL, dan kemudian ada Friend juga ya, yang sama-sama jualan pulsa dan paket data. Nah, sini kita bisa langsung compare ya, ada data revenue, ada data gross profit, sama dengan yang tadi kita sudah analisa sebelumnya. Cuma di sini kita compare sebelah-sebelahan dengan kompetitornya ya. Nah, dari sisi market cap-nya aja juga kelihatan jauh beda ya. Telkom ini tergolong yang sangat blue chip ya, 395 triliun untuk market cap-nya. Excel cuma 25,7 triliun dan Friend cuma 18,7 triliun rupiah aja. Nah, untuk performa kinerja profitabilitas kita bisa lihat di sini ya. Yang warna hijau itu berarti lebih bagus dibandingkan dengan kompetitornya. Nah, di sini dari sisi net profit kita bisa lihat ya, potensi gain net profit year on year paling gede itu ada di Telkom sebesar 24%, Excel itu 16%, dan Friend itu bahkan rugi ya di tahun 2023 ini. Jadi profitabilitas dimenangkan Telkom. Lalu kemudian dari sisi neraca juga kita bisa lihat banyakkan Telkom ya di sini ya. Asetnya lebih growth-nya lebih kencang Telkom, dan modalnya lebih kencang juga si Telkom ini growth-nya. Dari sisi cash flow di sini kita bisa lihat ya, angkanya juga positif semua, operation oke. Negatif semua untuk investment, dan financingnya di sini negatif semua. Jadi kurang lebih sama ya. Cuma memang dari segi jumlah lebih gede Telkom juga dari segi nominalnya. Untuk profitability margin juga di sini kita bisa lihat menang Telkom ya, banyakan gedenya di Telkom yang warna hijaunya. ROE dan debt to equity ratio juga masih menang Telkom. Nah, untuk rasio valuasi PBV di sini kita bisa lihat ya, untuk Telkom ini tergolong yang paling mahal. Karena memang Telkom ini tadi perusahaannya fundamentalnya bagus, dihargai valuasi premium. Jadi memang lebih mahal dibandingkan dengan Excel yang cuma 1,3 dan Friend yang cuma 1,2 aja PBV-nya. Secara PBV itu punya potensi gain lebih tinggi itu di Friend, tapi memang resikonya adalah di profitabilitasnya tadi ya, masih merugi di tahun 2023 ini. Untuk PE ratio juga kita bisa lihat ya, angkanya paling murah malah Telkom nih. Jadi kita bisa lihat untuk Excel aja dihargai PE ratio 20 ya, lebih mahal dibandingkan Telkom yang punya fundamental lebih bagus. Ya, jadi sekilas bisa disimpulkan dari sisi kompetitor untuk Telkom, Excel, dan Friend masih dimenangkan Telkom ya, dari segi fundamental maupun dari sisi valuasinya. Oke, jadi sekarang kita udah tahu ya kondisi fundamentalnya Telkom dalam waktu 5 tahun terakhir dan dibandingkan dengan kinerja kompetitornya. Nah, kita juga sudah tahu juga secara valuasi ya, dikatakan nggak bisa dikatakan murah juga. Kalau mau lebih murah lagi, berarti target belinya harus lebih rendah dibandingkan dari harga penutupan per video ini dibuat. Nah, untuk target harga jualnya, tadi juga kita sudah bahas ya. Kalau mau beli di harga saat ini, berarti kita bisa tunggu sampai balik ke harga average-nya nih untuk PE ratio dan PBV-nya. Kurang lebih gain di kisaran 10%, baru kita bisa mulai lepas sahamnya. Tapi ini in case kalau teman-teman mau pegang Telkom ya, yang punya potensi gain cuma 10% doang per video ini dibuat. Oke, tentunya seperti biasa saya disclaimer dulu ya, tujuan dari pembuatan video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Di sini saya hanya sharing ilmu ya, dengan cara-cara yang biasa saya gunakan dan saya yakini dalam menganalisa saham. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi buat jual atau beli suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR sendiri nih, atau do your own research. Oke, jadi itu tadi cara analisa fundamental dan valuasi saham versi saya. Tentunya teman-teman bisa lakukan ini sendiri ya secara manual kalau memang punya cukup banyak waktu. Tapi buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDFE-nya, kebetulan yang update kuartal 1 tahun 2023-nya sudah rilis ya. Dan sejauh ini sudah ada 600-an emiten yang rilis laporan keuangannya. Buat teman-teman yang pesan bakal dapat free update berkala nih. Minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 700-an plus laporan kuartal 1 emitennya. Teman-teman juga boleh coba file sampel dulu gratis ya. Jadi kalau cocok bisa langsung pesan aja. Boleh DM atau email saya, panggil aja Bang, Mas, Bro, bebas ya. Mau minta file sampel RDFE-nya dong. Nanti bakal dibantu sama tim saya buat file sampelnya. Nah, info lebih lengkapnya lagi soal paket dan harga bisa langsung DM IG saya atau cek highlightnya di sini ya. Nah, gimana nih teman-teman setelah dengar analisa tadi, apakah jadi tertarik buat koleksi saham Telkom ini? Atau skip dulu karena nggak cocok sama resikonya? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa didiskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini, jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.